Sudah kelihatan Bapak Ibu? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Kelihatan, Pak. Oke, kelihatan ya. Jadi judulnya persiapan UPI besar BPU-nya tahun 2020. Ya, ini nama saya. Nah, saya berbekal kisi-kisi yang tahun 2020 ya. Ini saya potong-potong, ya potong-potong. Yang pertama terkait dengan logika. Itu di situ di logika yang di indikatornya itu adalah menggunakan nilai kebenaran logika matematika untuk masalah, menggunakan nilai kebenaran, tautologi, kemudian kaidah logika matematika. Yang pertama tentang logika. Oke. Bapak Ibu kan di modul sudah mempelajari hal ini. Saya hanya memberikan highlight yang terkait dengan itu ya. Yang dipancing dengan beberapa soal yang pernah muncul ini ya. Yang pernah muncul Bapak Ibu, saya ya itu aja lah gambarannya soal yang pernah muncul ya. Gini. Jadi Bapak Ibu saya tidak akan membahas materi ya, kita langsung ke diskusi ke soal, nanti kalau mau nanya materi silakan ya. Bapak Ibu kalau di tengah-tengah mau tanya silakan ya, tidak harus nunggu sampai selesai ya. Saya ini hanya sebagai pemancing aja, saya cari soal ini nanti pemancingnya kemana gitu ya. Oke, yang pertama, kalau, nah ini bacanya aja agak rumit kan, jika tidak A maka tidak B, maka D maka ada D, dan D tidak D, kesimpulannya adalah. Nah, kalau Bapak Ibu kita perhatikan ya, ini sepertinya agak rumit gitu ya. Apa ini maksudnya kan? Kok tiba-tiba kesimpulannya apa? Nah, ini ada sebuah implikasi kan. Nah, ini dan ini. Jadi dan ini. Kesimpulannya apa? Nah, kita perhatikan bahwa yang pertama ini, yang kiri kan. Ini sebuah implikasi. Apa implikasi ini? Jika ruas kiri maka terjadi ruas kanan. Ya. Dan ini kan ini dan. Oh, ini agak repot juga membacanya. Ini dan, ini juga dan D dan D. Ini berarti diketahui premis ya. Kalau D dan C maka kesimpulannya apa? Begitulah kira-kiranya. Kalau ada implikasi ini dan diketahui D dan C, maka kesimpulannya apa? Itu ya. Maka Bapak Ibu sekalian kita perhatikan implikasi ini. Maaf, ini tidak terbiasa pakai ini. Implikasi P maka G. Kalau diketahui implikasi maka G, kemudian diketahui P, apa kesimpulannya? Dalam penarikan kesimpulan, maka kesimpulannya adalah G, P. Jadi kalau P maka Q dan diketahui P maka kesimpulannya adalah Q, itu yang pertama. Yang kedua adalah kalau Bapak Ibu menggunakan ini ya, berarti di sini P-nya itu kan ini. P-nya itu juga berupa implikasi ini semua itu adalah P. Implikasi. Padahal yang diketahui bukan itu. Yang diketahui itu adalah D dan C. Ya, bukan P-nya. Jadi P-nya ini masih banyak yang masuk ini ya. Saya update dulu. P-nya itu ini. Nah, ini P kan. Tetapi yang diketahui bukan P kan. Kalau seumpama diketahui ini P, oh gampang banget maka ini. Maka tidak bisa menggunakan ini. Maka hal yang lain adalah Bapak Ibu masih ingat kan, kalau ada implikasi P maka Q, maka dia P maka Q itu ekivalen dengan apanya? Ekivalen dengan implikasi itu ekivalen dengan apa? Negasi P atau Q. Oke, apa namanya itu? P atau. Oh, kok atau? P maka Q ekivalen dengan kontraposisinya. Apa kontraposisinya P maka Q? Tidak Negasi kiri, maka tidak kanan, maka tidak kiri. Oke ya. Nah, sekarang yang kanan kan mana? C maka D. Ini. Sorry. Ini C maka D kan. Nah, C maka D. Tidak kanan berarti ini. Berarti negasi dari C maka D. Nah, negasi dari C
maka D, maka tidak D. Apa negasinya? Apa negasinya? Kalau P maka G, negasinya apa? P dan negasi P. Oke. Kalau ada A maka B, itu negasinya adalah A dan tidak B. Nah, kalau ini, apa negasinya ini? Berarti C, Negasi C C dan D. dan dan D. D. Oke, sip ya. Oh, berarti tidak kanan itu berarti C dan D. Sekarang tidak kiri. Berarti apa? Kalau tidak kiri. Tidak A, kirinya itu Tidak berarti A dan tidak B. Nah, ini negasi dari tidak A, maka B. Negasinya apa? Berarti tidak A dan A dan Tidak B. tidak B. Tidak B. Nah, maka implikasi ini ya itu akan ekivalen dengan apa? Tidak kanan. Berarti apa tidak kanan? Tadi tidak kanan berarti C. Ini kan? C dan D. Ya, maka tidak kiri. Ini kan? Tidak A. Tidak A. Dan tidak B. Oke ya. Nah, diketahui C ini, nah ini kan implikasi C dan D. C dan D itu kan sama saja dengan D dan C kan? Oh, diketahui C dan D ini di soalnya. C dan D. Ya kan? Atau D dan D. Kan ini yang diketahui kan? C dan apa kesimpulannya? Tidak A dan Tidak A Negasi dan A dan A dan tidak B. oh, berarti itu. Oke ya. Ada pertanyaan? tidak, Pak. Oke. Ini masih banyak yang mau masuk. Ini coba. Ini. Oke, kalau tidak lanjut ya. Lanjut. Nah, sama mirip dengan tadi. Caranya mirip kan? Ya, model-model soalnya ya mirip. Hanya ini aja. Baik, Pak, itu tadi. Sekarang ini dan ini kan, dan B maka oke. Berarti ini kan. Nah, kita lihat ini dulu. Ini ekivalen dengan apa ini? Tidak kanan. Apa berarti tidak kanan? Ayo langsung. Tidak kanan berarti C, C dan maka loh, C dan D. D. Sorry. Terus maka tidak kiri. Tidak kiri berarti A dan B. A dan B. A dan B. A dan B. Nah, ini kan sebenarnya. Tapi yang diketahui bukan, kalau yang diketahui itu adalah ini. Kalau yang diketahui itu adalah kalau ini yang diketahui selesai kan. Tapi yang diketahui kan bukan itu. Yang diketahui ini adalah ini. B maka tidak A. Kita punya ini kan.
itu ekuivalen dengan ini. Ini kan ekuivalen dengan ini. Tapi yang diketahui itu bukan C maka C dan D, tapi B maka tidak A. Nah, berarti ini diapakan ini ya. Nah, ini dirubah Bapak Ibu. Dirubah. Ini gini. A dan B. A dan B itu sama, itu negasi dari apa ini? Negasi dari negasi dari apa? A maka A maka negasi B. Negasi ini kan. B. Oke. Berarti ini kan sama saja dengan C dan D. Maka gitu kan. A dan tidak B gitu ya. Oke, ini C dan D maka A dan B. Oke, A maka A dan D. B. Oke. Ini nah, kemudian sekarang itu ada ini apa ini? B maka D, B dan A. Oh. Oke. Oke, ini Pak Ibu. Ini Anda perhatikan Bapak Ibu, ini. Oh, mana ini kursornya sebentar. Nah, perhatikan ini negasi dari apa ini? Ini banyak yang masih masuk ya. Negasi dari A dan B, Pak. Oke, ini kan negasi dari A dan B. Ini kan negasi dari A dan B kan? B. Berarti kan negasi dari ini kan? Ya, Ya. negasi dari ini. Nah, kalau negasi dari ini, berarti maka kesimpulannya apa? Negasi Tidak kanan, maka tidak kiri kan? Jadi kesimpulannya adalah Ya. tidak ini kan? Tidak C dan D. Iya. Ya, Pak. Kan negasi dari A B dan A ini kan masih banyak yang masuk ya. Ya betul. Sekali lagi ini adalah negasi dari kanan ini. Nah, kalau negasi kanan kan sama kontraposisinya kan, ini maka itu, maka tidak kanan maka tidak kiri. Berarti tidak kanan kan ini, maka tidak kiri, tidak dari C dan D. Apa negasinya, Pak? B, Pak. negasi C Apa? atau T. Apa ini negasinya? Negasi C atau Negasi Negasi C C atau negasi D. negasi D. Negasi C atau negasi D. D. Oke, ya. Oke ya, ya yang dengan yang pertama ya mirip-mirip Pak, cuma ya itu tadi harus apa ya, main dengan kontraposisi ya, dan negasi ini ya. Sampai sini Assalamualaikum Pak. ya. Saya Rosita, saya tadi nyoba tapi B maka negasi A-nya itu yang saya kontraposisikan. Kalau saya kontraposisikan B jadi maka negasi A. Negasi A. Kontraposisikan kan A jadinya maka negasi Oke. B. Oke. Nah itu kan sama dengan pernyataan yang pertama. A maka negasi B. Maka Nah, kesimpulannya kalau sudah seperti itu kan berarti kesimpulannya C maka negasi. iya. Kan tidak ada itu di pilihannya. Nah, C maka negasi D itu kan kontraposisi dengan Oke. D maka negasi C. C. Boleh. Jadi betul. Ini tadi Bu Sapa ini ya. Ini yang diketahui kan ini kan ya. B maka Negasi A.
Oke, boleh juga. Jadi yang diketahui kan ini. B maka A itu B maka ini B maka tidak A itu di kontraposisi itu akan sama dengan apa? A maka tidak B. Negasi. Ya kan? Nah, itu kan sama dengan ini. A maka tidak B kan persis sama. Berarti kesimpulannya apa? Oh, berarti kesimpulannya adalah C maka tidak D. Gitu kan? Terus, Ya. nah ini kan kita peroleh kesimpulannya ini. Nah ini kan di pilihan kan tidak ada. Kan di pilihan tidak ada. Berarti cari kontraposisinya. Berarti apa? D maka D maka negasi C. tidak C. D maka tidak D. Ada dua berarti ya yang betul. Oh, ada dua. Ada dua yang betul ini berarti. Oke, itu nggak apa-apa lah. Anggapan aja nanti. Karena ya itu tadi tergantung ininya. Berarti yang distraktornya ini tidak dicek ini benar salahnya mungkin ya. Oke, yang penting Bapak Ibu paham ya, bisa yang pakai yang berarti ini bisa ini betul, ini juga betul ya. Oke, lanjut. Ada pertanyaan? Tidak ada ya? Oke, kalau tidak ada lanjut. Yang nomor selanjutnya. P maka Q jika P maka Q maka P dan tidak Q akan bernilai benar jika. Nah, kalimat ini adalah kalimat apa? Berupa apa? Implikasi kan? Ini kan berupa implikasi. Bernilai benar. Ingat, implikasi misalkan S maka T itu akan bernilai benar kalau apa? Ini jangan S lah, ini misalkan ini aja sebentar, ini U saja. Nanti hari Senin saya langsung bagikan yang jawaban-jawaban yang dan makanya itu saya menghimpun pertanyaan dari kalian. Misalkan kalau nggak ada pertanyaan saya jawab semua. Loh, ngomong dah, itu pesimis itu namanya. Ya, kalian datang, sambil saya nggak bisa nomor ini. Tapi di grup kelas ya. Ya. Ya, jadi nanti biar saya nggak. Kita lanjutkan, bukan ada. Kalau ada implikasi U maka T itu akan bernilai benar kalau apa? Benar-benar. Ya, U-nya salah, ya kan? Kalau nya salah kan benar atau U-nya benar, T-nya salah, gini kan? Ya. Jadi kalau implikasi kalau yang kiri itu benar, nggak peduli yang kanan, mesti implikasi itu bernilai benar. Kalau ini benar, kalau ini benar, apapun yang kanan, maka implikasi itu bernilai benar. Yang pertama, yang kedua bisa jadi yang kiri, maaf. Kalau yang kiri itu salah, apapun yang kanan itu maka implikasi itu bernilai benar. Bernilai benar. Yang kedua, kalau yang kiri benar, maka yang kanan harus benar. Maka itu baru kondisi ini benar kan, dua ini. Sekarang yang pertama, berarti kapan benar kalau ini benar? Kapan benar kalau, nah kalau ini benar kan? Jadi kalau P maka Q benar, iya kan? Maaf, kapan ini salah? Salah. Ini salah. Jadi akan bernilai benar kalau kiri salah. Jadi kalau P maka Q bernilai salah. Kalau ini bernilai salah. Nah, kapan P maka Q bernilai salah? Kalau kapan salah? P-nya benar, Q-nya salah. Salah. P-nya benar, Q-nya salah. Oh, sudah ada ya pilihannya ya. Nah, gini kan. Kalau apa saran saya Pak, kalau sudah ada pilihan ya sudah, nggak usah dilanjutkan gitu loh. Tapi ada tipe orang yang dia mau perfect, dia akan ngetes yang kedua ini kan. Ini kan baru yang pertama Pak, gini kan. Ini kan tadi yang baru yang ini ya. Kemungkinan kedua kan ini kan. Yang kiri benar, yang kanan salah. Oh berarti
kalau tipenya seperti itu pada saat ketemu ini Bapak Ibu itu belum menjawab, padahal ini sudah ada pilihannya. Kan sudah ada pilihannya ini ya. Kalau saran saya pribadi, kalau sudah ada di situ pilihannya sudah jawab, pindah ke soal lain. Tapi kadang ada juga yang kebiasaan, lupa ini kan yang baru yang ini kan belum dikerjakan. Misalkan ya. Nah, itu yang tipe kadang guru yang perfect itu mau detail yaitu. Maka kalau ini dilanjutkan misalkan ya. Dilanjutkan yang kiri benar maka P maka Q itu benar. Kemudian P dan tidak Q itu salah. Itu kan? P maka Q itu benar kalau terjadi apa? P-nya benar. P-nya benar. Q-nya salah. Q-nya benar, P-nya benar, Q-nya juga benar. Bisa juga P-nya salah, Q-nya benar kan? Supaya benar, kalau salah ya sudah, Q-nya apapun mesti benar ya. Nah, yang pertama P-nya benar, Q-nya benar. P-nya benar, Q-nya benar. Dan harus berlaku yang kedua ini, P dan Q itu adalah salah. Kalau P dan Q itu salah, berarti kalau yang pertama ini, kalau P-nya benar, P-nya benar. Padahal Q-nya benar, berarti tidak Q kan salah, benar dan P-nya benar dan Q-nya benar. Ini di mana ya? Oke. Tadi yang khusus kedua itu kalau yang kiri itu benar, yang itu salah. Berarti ini salah kan? Nah, P maka Q itu benar bisa terjadi kalau P-nya benar, Q-nya benar, atau P-nya salah. Kalau P-nya benar berarti ini benar dan Q-nya itu adalah Q-nya benar. Berarti tidak Q itu P-nya benar dan tidak Q itu berarti salah. Yang kedua P-nya salah. Banyak kemungkinan ini ya. P-nya benar, P-nya benar, Q-nya benar. Nah, ini kan P-nya benar, Q-nya benar itu kan bertentangan dengan ini tadi kan, yang pertama. Padahal yang pertama itu kita sudah ketemu P-nya benar, Q-nya salah kan. Ini ketemu kalau pakai ini P-nya benar, Q-nya benar dan apa namanya? Oke, masuk lagi sebentar. Admit. Oke. Nah, ini banyak kemungkinan. Ini dirinci lagi ya. Akhirnya nanti ketemu satu kesimpulan ini bahwa yang itu akan bernilai benar kalau P-nya benar, Q-nya salah. Gitu ya. Seperti saya katakan di awal, Bapak Ibu, saran saya, kalau ini tadi sudah ketemu P-nya benar, Q-nya salah, dan itu sudah ada di option ya, maka ya sudah, itu jawab, pindah ke soal yang lain aja. Kalau Bapak Ibu mengerjakan yang ini juga, nanti akan menghabiskan waktu. Nanti kesimpulannya hal yang sama. Kalau kalau ternyata jawabannya itu bertentangan dengan A, ya itu berarti pembuat soalnya yang salah ya. Jadi karena itu sudah ketemu P-nya benar, Q-nya salah, sudah hal yang tadi kita peroleh, ya sudah itu. Ya. Oke ya. Jadi begitu saran saya, kalau sudah ketemu di opsi ada, sudah itu aja. Segera pindah ke soal yang lain. Oke. Ini sama ya. Ini soalnya mirip-mirip semua dengan yang tadi kan. Implikasi kan, seperti itu kan. Ini Pak, Bapak Ibu, ayo jawabannya apa? Latihan.
Apa jawabannya? Ini kan Yang berarti D, kan, Pak. diketahui kan D tidak C ya? Apa? B, Pak. Gimana? Negasi P dan negasi Negasi B dan negasi P A. dan negasi A. Ini. Oke, ya. A dan negasi B. Yang B Ya. juga. Apa? Ada dua jawaban. Negasi B Dan negasi A ya. Seperti tadi kan, kontraposisinya ini apa? iya. Kontraposisinya apa? Tidak kanan berarti apa? D. Ya, sorry. Oh, masih banyak yang masuk ya. Ya. D dan C kan. Dan C. Maka tidak kiri berarti apa? Tidak A dan tidak Dan tidak B. B. Nah, yang diketahui kan D dan C kan persis sama ya. Ya, maka kesimpulannya ini tidak A dan tidak B atau tidak B dan tidak A. Oke ya, saya kira ini sama kan dengan yang tadi ya. Oke, lanjut. Nah, ini tadi kan simbolik. Kadang logikanya dalam bentuk kalimat ya, kadang ada konteksnya cerita gitu ya. Tapi pada dasarnya sama ya. Tadi itu kan simbolik matematis sekali. Kadang dinyatakan dalam beberapa pernyataan. Pernyataan yang ekuivalen dengan jika A anggota A, maka A bukan anggota B adalah, ini kan implikasi. Tadi ekuivalen berarti dia ekuivalen dengan kontraposisinya. Tidak kanan maka tidak kiri. Berarti tidak kanan berarti apa? Tidak kanan berarti D jawabannya, Pak. tidak kanan berarti kan A bukan anggota D. B. Berarti A anggota B ya. A anggota B. Maka tidak kiri. A bukan, ini A anggota A, maka A bukan anggota A. Ya berarti jika A anggota B, jika A mana? Jika A Yang B. yang Negasi B atau B. oke ini. Ekuivalen dari jika maka. Ya ini kan apa? Kalau tidak kanan tidak kiri berarti kalau A bukan anggota B, maka yang mana Pak? Bapak Ibu? A, B, C, D? Yang D. Yang B. D. Oh, D. Delta. Negasi P atau Q, Pak. iya, apa? Bunyinya apa? A bukan anggota A atau bukan A. anggota A. Atau A bukan Atau A bukan anggota B. Delta. Dari mana itu? Dari mana? negasi P atau Q, Pak. Oke. Oke ya. Aplikasi, Pak. Implikasi P maka Q itu ekuivalen dengan Negasi P atau Q. negasi P atau Q. Q. Oke ya. Oke lanjut, ini saya kira nah kontraposisi. Kalau tadi sama ya kontraposisi berarti kalau kontraposisi ya tidak kanan maka tidak kiri ya. Saya kira ini hal biasa ya. Jadi tidak kanan jika semua warga, tapi ini ada ininya apa namanya, ada kuantornya. Kalau semua, kalau tidaknya menjadi tidak semua atau ada ya. Jadi, jika semua warga negara membayar pajak, maka pembangunan akan berjalan lancar. Kontraposisinya apa? Jika pembangunan tidak berjalan lancar, ya, maka apa? Ada warga yang tidak membayar pajak. Itu kontraposisinya. Nah, Bapak Ibu sekalian, pesan saya ya, jangan Bapak Ibu itu apa cek dengan realita. Kadang soalnya itu dia hanya ngetes saja, paham kontraposisi apa enggak. Loh, kok misalkan ya nanti kontraposisinya adalah jika misalkan ya kontraposisinya ketemu gini.
jika warga negara tidak membayar pajak maka negara maju gitu ya. Loh, Kak mungkin ini benar. Lah jangan itu, jangan di itu ya. Ngerti maksud saya? Iya, Pak. Kadangkala kalimat itu dibuat nanti kontraposisinya memang tidak masuk akal, tapi hanya ngetes saja Bapak Ibu paham kontraposisi apa tidak. Mungkin ada konteks lain, kontraposisi dari pernyataan ini adalah setelah dicari kontraposisinya bunyinya adalah jika semua warga negara tidak membayar pajak maka negara akan maju. Nah itu bisa jadi benar, tapi Bapak Ibu jangan dibayangkan apa iya kalau tidak membayar pajak kok akan menjadi maju. Nah jangan dikaitkan dengan itu. Jadi ini hanya ngetes Bapak Ibu paham kontraposisi dan sebagainya, itu ya. Oke, lanjut. Nah, ini mengingatkan saja ya, kalau ada implikasi P maka Q, ada beberapa istilah, ada yang namanya confess ya. Saya kira di modul itu sudah, ini yang lalu sudah Bapak Ibu ini. Confess-nya adalah kalau P maka Q, maka confess-nya adalah kanan maka kiri. Q maka P itu namanya confess. Ya. Confess. Kemudian, kalau, kok confess lagi nih? Oh ini invest ya, maaf, ini invest. Jadi confess, invest dan kontraposisi. Kata kontraposisi yang kanan ini ada keliruan ini ya. Jadi ada istilah confess, invest dan kontraposisi. Nah implikasi itu senilai atau ekivalen dengan kontraposisi. Berarti tidak kanan maka tidak kiri. Yes. Kira itu hanya mengingatkan saja. Nah seperti tadi ingkaran dari, nah ini yang biasanya kalau negasinya itu mesti ada kuantornya ya. Semua orang makan nasi. Maka negasinya adalah apa? Beberapa orang tidak makan nasi. Iya, beberapa orang tidak makan nasi atau nanti kadang ada orang gitu ya, beberapa orang atau ada orang. Ada orang yang tidak makan nasi. Jadi bisa beberapa, bisa ada. Jadi beberapa orang tidak makan nasi yang A. Oke. Terus confess-nya yang seperti tadi confess. Confess dari jika ia seorang Belanda maka ia orang Eropa. Itu tadi kan confess-nya apa? Kanan maka kiri gitu, itu yang dibalik ya. Oke. Saya kira ini tidak ada yang. Nah ini pernyataan yang ekivalen dengan jika Amir rajin belajar maka dia pintar. Ya, jika Amir rajin belajar maka dia pintar. Ekivalen dengan apa? Implikasi ekivalen dengan kontraposisinya. Berarti tidak kanan maka tidak kiri ya. Jika Amir tidak pintar maka dia tidak rajin belajar. Ya. Tidak pintar maka dia tidak rajin belajar. Maka dia Oke, yang D berarti ya. Tidak kanan maka tidak kiri. Kemudian yang 9. Ini cara penarikan kesimpulan. Kesimpulan dari 3 premis. Premis itu artinya pernyataan yang diketahui ya, yang diberikan. Ini waktu masih banyak ini ya, yang masih masuk nyusul. Oke. Kesimpulan dari 3 premis, P maka Q, Q maka R, yang ketiga tidak R. Berarti kesimpulannya apa? Tidak P. Negasi P. Maka tidak P ya? Iya, Pak. Tidak P. Iya. Ya. Oke, lanjut ya. Bapak Ibu yang lain paham enggak ya? Yang lain? Bisa ngikuti? Yang lain bisa ngikuti ya? Oke. Bisa, Pak. Bisa. Iya bisa Pak. Logisme. Oke. Jadi kalau ini, nah ini keterampilan itu tadi kontraposisi itu harus otomatis negasi dari disjungsi itu apa, negasi dari konjungsi itu apa ya. Kontraposisi dari implikasi itu adalah
Jadi pada akhirnya harus ini tahu negasi ya. Berarti tidak kanan, berarti negasinya yang ini. Ya, oke. Negasinya ini, berarti apa? Negasinya ini. P P dan negasi Q. P dan negasi Q. Maka tidak kiri berarti negasi P dan negasi Q. Ya. Yes. Tanya. Nah, karena memang soalnya kan ini tidak semuanya sulit, tidak semuanya mudah. Ya ada yang mudah, ada yang sedang, memang proporsional kan, sesuai dengan kaidah penulisan soal ya. Jadi ada proporsional, ya kira-kira tidak ada sih panduan yang fix gitu. Tapi pada umumnya adalah sebagian besar itu di tengah, di sedang ya. Yang sebagian kecil yang relatif sama dengan yang sulit itu proporsional, yang mudah dengan yang sulit. Jadi kaidah umumnya seperti itu ya. Jadi ada yang memang mudah, ada yang sedang, ada yang sulit. Nah, proporsional yang mudah dengan yang sulit itu relatif sama. Numpuknya itu di tengah, di sedang. Biasanya seperti itu ya. Oke, lanjut. Nah, ini sekarang tadi kan logika, sekarang aljabar. Di aljabar itu banyak hal ya, vektor dalam bidang untuk menyelesaikan masalah, nilai mutlak, matriks ya, matriks transformasi, refleksi, dilatasi, rotasi, kemudian inverse matriks, kemudian menggunakan materi program linier, sistem persamaan linier, kemudian determinan, kemudian polinomial. Itu banyak di aljabar ya, beberapa hal. Itu ada juga tentang harga mutlak tadi. Saya kira ini hal yang biasa bagi Bapak Ibu, terutama guru SMA, ini sudah hal yang sangat biasa ya. Jadi yang paling mudah bahwa definisi harga mutlak, bahwa apa definisi harga mutlak? Harga mutlak X itu akan sama dengan apa? Dengan X. Oke, tergantung X-nya sama dengan X. Kalau X-nya lebih besar sama dengan 0, dia akan sama dengan min X. Kalau X-nya kecil dari 0. Tetap ke acuannya ini. Jadi kalau ada misalkan itu harga mutlak X min 1, itu akan sama dengan tetap begini apa? X min 1 kalau X besar dari 1. Apa ini? X lebih dari 1. Kalau X-nya? Besar dari 1. Iya, X-nya. Ya kalau pelan-pelan kan gini kan, kalau pelan-pelan ya. Ya. Min N-nya min X plus 1 kalau X min 1 kecil 0. Pelan-pelannya kan gini. Bapak Ibu langsung mungkin karena sudah terbiasa maka akan sama dengan X min 1. Kalau X-nya lebih besar sama dengan 1, akan sama dengan min X plus 1 kalau X-nya kecil dari 1. Ya. Sehingga penyelesaian pertidaksamaan ini diselesaikan dengan menggunakan definisi itu. Jadi bagi dua kasus ya. Kasus pertama, kalau apa? Kalau X-nya lebih besar sama dengan 1, maka persamaan ini menjadi, maka nanti kalau X-nya lebih besar sama dengan 1, maka harga mutlak X min 1 itu akan sama dengan dia sendiri. Jadi persamaan itu menjadi 3 min X plus 1 per X, itu kan lebih kecil sama dengan 1. Kalau X-nya lebih besar sama dengan 1. Kalau diselesaikan itu menjadi apa? Min X plus 2 per X. Oh, ini min X ya. Plus 4, Pak. Oh, 4 ya. Oh, ini 3 ya.
min X plus 4. Nah, ya. Kemudian min 2X plus 4 per X sama dengan 0. Kemudian dia apa kan setelah ini? Garis bilangan. Garis bilangan. Yang ini 0 dan 2 ya. 0-nya nggak boleh ikut, 2-nya boleh ikut ya. Oke. Terus yang paling kanan tandanya apa? Negatif. Negatif. Negatif plus min. Yang diminta yang negatif ini kan. Tapi ingat, yang sering keliru, akhirnya diperoleh X antara 0 dan 2 kan, gini kan. Lupa bahwa di syarat pertama itu harus ini. Diiris dengan ini. Jadi, akhirnya jadi diperoleh apa? X-nya harus lebih sebesar 1 sama dengan 2. Negatif yang diminta. Yang mana? Oh, ini yang negatif. Negatif yang ya, diminta. ya. Yang negatif. Oh. X lebih besar 2. Yang negatif berarti X-nya kecil 1 atau kan 2. Akhirnya ini ya memenuhi ya, karena harus lebih besar sama dengan 1 ya. Kemudian yang kedua, kasus yang kedua bisa lanjutkan sendiri ya. Nanti di ini. Ya, Pak. Oke. Nanti kasus kedua kalau lebih kecil 1, dia ini akan menjadi min X plus 1 akan sama lah ya. Itu aja. Saya kira untuk selanjutnya Bapak Ibu bisa itu sendiri. Sekarang matrik. Jika matrik A, A1, 2BA, dan ini 0, I dan 0 adalah matrik identitas, maka B min A adalah, maksudnya I dan 0 ini matrik identitas, ini kurang lengkap juga. Maksudnya I itu dua-duanya identitas, ini I-nya itu maksudnya gini. I yang dimaksud itu adalah 1, 0, 0, 1. Sedangkan 0 ini adalah 0 matrik. 0 matrik itu ya matrik 0, 0, 0, 0. Itu maksudnya. Jadi ininya itu adalah 0 matrik, bukan 0 bilangan ya. Oke. Maka nilai B min A adalah itu. Ya. Saya kira ini masalah menghitung aja ya. Ya. Ya A kuadrat kan plus 2 min I atau bisa dengan cara lain ya. Ini adalah masalah menghitung. Jadi cuma yang saya tekankan ini aja ini supaya paham 1 dan 0 adalah matrik identitas, itu maksudnya adalah I-nya itu adalah identitas perkalian 1001. 0 ini adalah 0 matrik identitas penjumlahan 0000 ya. Nah, kalau yang paling kalau nggak ada apa ya cara yang lain adalah ya ini di kuadrat, berarti A kuadrat berarti ini kali ini. Sorry, ini siapa Bu Yuli Rahmawati itu sering ini. A kuadrat berarti A kali A tambah 2 kali A tambah I. I-nya itu adalah ini 1001. Harus sama dengan matrik 000. Nanti akan ketemu persamaan, ketemu B dan A-nya. Ya. Tapi bisa juga. Jadi cara pertama A kuadrat itu plus 2A plus I sama dengan 0 itu maksudnya adalah ya ini A-nya adalah A1 2B A dikalikan A1 2B A kemudian plus 2A 2 kali A A1 2B A plus I-nya ya si 1001 sama dengan 0000. Oh.
Tuh ya, nanti akan dikalikan, nanti akan ketemu persamaan gitu ya. Nanti akan ketemu B dan A-nya ya. Nih. Cara yang lain adalah, Ibu Bapak ini bisa dimodifikasi jadi apa ini? Sifat matrik A plus I kuadrat. ya, oke, ini kuadrat sama dengan 0. 0-nya itu ya matrik 0, 0, 0, 0 ini. Ya. Mungkin ini akan lebih singkat daripada yang atas ya. A plus 0I berarti ya ini matrik A ini ditambah I ini adalah 1001. Dikuadratkan, berarti dikalikan dia sendiri akan sama dengan 0000. Ini saya kira akan lebih singkat daripada yang atas. Ya. Dia akan ketemu B min A-nya berapa. Lanjut. Oke. Jika A adalah matrik 2 kali 2 dengan A12 ini maka A32 sama dengan ada masalah ini Bapak Ibu? Gimana caranya? Dimisalkan. Dimisalkan A-nya dimisalkan gitu maksudnya, karena A-nya 2 kali 2 ya, A-nya dimisalkan. Iya. ABCD Iya, gitu. Oke, nanti kalikan ya. Ini kali 1, 2 diperoleh ini akan ketemu persamaan gitu ya. Ini kali ini ketemu persamaan ya. Nanti akan ketemu ABCD-nya, nanti akan diperoleh A kali 32 akan sama dengan siapa gitu. Begitu ya. Iya, Pak. Oke, cara yang lain gimana? Cara yang lain. Ini cara pertama ya. Kalau sudah ketemu cara yang ini ya, cara yang paling apa? Pak Alfian. Ya. Cara yang lain adalah gimana? Selain seperti itu. Yang pertama dimisalkan. A-nya ABCD, kemudian nanti dikalikan. Cara yang lain gini Bapak Ibu ya. Cara yang lain begini. Kita memanfaatkan sifat perkalian matrik. Kita kan punya begini. Kalau A kali B plus C itu sama dengan apa? AB plus AC ya. Itu kan? Nah, sekarang kalau dengan menggunakan sifat ini, maka kalau ini kan saya punya A kali 1, 2. Sorry. Jadi kalau saya A, saya kalikan, saya perbesar gini ya. Nah ini 1, 2. Saya tambah dengan 1, 0. Ini sama dengan apa ini? 1 ya. 1. Ini kan menurut sifat ini kan sama dengan gini kan, A 1, 2 gitu kan. Tambah A 1, 0 ya. A12 kan diketahui, A12 kan 21. A10, 11 kan. Berapa ini? Berarti 33 kan. Ini tak lain adalah A kali apa ini? 1 tambah 1, 2. Paham? Paham? Paham, Pak. Oke, berarti kalau kita akan mencari 32 ini kan diperoleh dari 22 tambah 1, 0. Ini kan 22.
Pokoknya hadir. Loh, pokoknya hadir ya apa ini? 32 itu Pak, bukan 33. Ini sih. Yang belakang Pak. Yang Oh, ini. satu tambah satu. 32, oke. Ini ya. Iya Pak. Nah, yang 32 ini yang dicanangkan kan 32 ini. Ini loh, ya. Itu diperoleh dari 22 ini ditambah 10 ini. Jadi A 32 itu akan diperoleh dari A 22, oke, ditambah 1. Nah, A22 kan sudah tahu ini. A22 berapa? 32 kan? Nah, berarti A10 berapa? 1 sa? Oke, berarti sama dengan berapa ini? 43. Nah, bandingkan nanti kalau misalkan dengan pemisalan ABCD ya. Saya kira ini lebih lebih sederhana lah. Tapi kalaupun mau pakai ABCD akan ketemu ya, akan menyelesaikan beberapa persamaan gitu mungkin ya. Mungkin agak lama gitu ya. Tapi saya yakin yang pembuat soal itu maksudnya pakai yang ini supaya mereka terampil menggunakan ini, dan saya kira ini lebih ini ya. Jadi nanti angka-angkanya ini bisa dimodifikasi oleh pembuat soal ya. Sehingga ini bisa menggunakan yang sudah diketahui. Ya. Saya lanjut ya. Determinan. Determinan materi ini positif dan yang benar adalah oke. Pakai apa Bapak Ibu? Determinan. Determinan ya. Kalau 3 kali 3 cara menggunakan apa? Seharus. Bisa seharus ya, bisa ekspansi kofaktor bisa sudah kan ya di SMA ya. Ekspansi. Sudah, Pak. Ya, faktor bisa seharus, bisa ekspansi faktor. Mungkin yang paling mudah seharus itu aja ya. Nah, saya kira ini masalah menghitung aja ya, tapi pakai seharus nanti ya karena positif lebih besar 0 gitu aja. Nanti ketemu A-nya harus apa ya. Saya kira nanti akhirnya kepersamaan ini. Pertidaksamaan, maaf. Pertidaksamaan ya. Jadi pakai seharus yang ke kanan positif, yang ke kiri negatif gitu ya, dijumlahkan. Karena positif dia lebih besar 0, nanti akan ketemu pertidaksamaan dalam A, nanti akan ketemu A-nya. Ya. Oke. Kalau 2 kali 2, kalau A-nya 2 kali 2, maka determinan A-nya sama dengan AD min BC. Kalau 3 kali 3, ya pakai seharus itu atau ekspansi kofaktor. Ya. Jadi ada determinan, ada diskriminan ya. Ada determinan, ini determinan, ada diskriminan. Kalau diskriminan di bab apa? Persamaan kuadrat. Diskriminan di persamaan kuadrat. Kenapa kok dinamakan? Ya, kok sistem? Di persamaan kuadrat atau fungsi kuadrat. Apa? D-nya itu apa? Sama dengan apa? Kalau ada Y sama dengan E kuadrat min 4AC. AX kuadrat plus BX gitu ya, plus C sama dengan 0 ya persamaan kuadrat, maka D-nya itu apa? B kuadrat min 4AC. Kenapa kok dinamakan diskriminan? Membedakan akar persamaannya itu, Pak. Oke, membedakan akar persamaannya. Kenapa? Kalau D-nya positif, maka persamaan Berarti itu ada mempunyai dua akar yang berbeda. Oke, kalau D-nya sama dengan 0, 1 akar. ya 2 tapi sama ya 1. Kalau D-nya kecil 0, dia tidak punya akar yang real ya. Oke, itu pembeda. Itu secara aljabar. Secara kalau nanti di fungsi kuadratik fungsi sebagai fungsi bukan persamaan, ya membedakan ya. Artinya apa? Di lebih besar 0, maka grafik fungsi kuadrat itu memotong sebuah X di 2 titik. Kalau di D-nya 0,
Berarti grafiknya itu memotong di satu titik atau istilahnya menyinggung. Kalau dia kecil 0, dia tidak memotong sumbu X. Bisa di atasnya sekalian atau bisa di bawahnya sekalian. Tidak ada yang menyinggung ataupun memotong. Ya. Itu secara geometrisnya begitu. Secara aja lebarnya adalah banyaknya akar-akar persamaan itu. Oke. Apa? Lanjut. A-nya itu ABBA, B-nya tidak 0, I-nya 1001, 2I sama dengan A kuadrat min A. Tentukan nilai A kuadrat plus B kuadrat. Tentukan nilai A kuadrat plus B kuadrat. Siapakan ini? Diapakan Pak, Bapak Ibu? Dijadikan persamaan kuadrat, Pak. Oke, jadi apa? Gimana ini? A kuadrat. Berarti ini ya? Berarti A kuadrat, berarti ini kali ini gitu. Oh, persamaan kuadrat gimana? A kuadrat, terus min. Siapa ini Pak? Bu Yuniningsih. Selamat datang Bu. A kuadrat min A. Min 2I sama dengan 0. Terus setelah itu? Nanti jadi A min 2 dikalikan A min I. Sama A dengan 0. kuadrat min A min 2I gini. Dengan 0 gini. Ya. Iya. Terus Iya, Pak. difaktorkan. Jadi difaktorkan. Gimana? Jadi A min I A kali A min plus I. 2. Terus? Oh. A plus I ya, Pak. A plus I. A plus I dikalikan A min 2. Min 2I ya? Iya, 2I. Sama dengan 0. Terus? Ini sama dengan 0 atau ini sama dengan 0 gitu? Iya, bisa enggak Pak? Hanya 0, ini min I gitu ya? Atau hanya benar sama dengan 2I gini? Iya. Yang lain ada komentar Bapak Ibu? Yang lain gimana? Jadi kalau A-nya sama min, ini mudah. Berarti A-nya ini sama dengan, kalau ini dilanjutkan ya. Berarti A-nya berarti AB. A-nya 1. BA sama dengan min I. Min I berarti min 1, 0, 0, min 1. Berarti diperoleh apa? A-nya min 1. A-nya min 1. B-nya? B-nya 0. 0. Kalau yang ini? Berarti ABBA sama dengan 2I. 2, 0, 0, 2. Berarti A-nya berapa? 2. 2. B-nya? B-nya 0. 0. Berarti kalau ditanyakan A kuadrat plus B kuadrat, B tidak boleh sama dengan 0, Pak. ini kok A min 1 tadi. Berapa? A kuadrat plus B kuadrat berapa berarti? 4. Ada jawaban. Ada jawabannya? Atau 2. B tidak boleh sama dengan 0, Pak. Oh, B-nya tidak 0. Berarti, loh ini dua-duanya ketemu 0, Pak. Gimana terusan? Oh, ini ada, oh iya, ini ada pernyataan. Raka Pratama. Oke. Nah, itu ada pernyataan B tidak boleh 0. Gimana? Ini nih.
Ini ada pernyataan B tidak 0. Padahal dua-duanya kita menemukan B-nya 0. Gimana? Oh, boleh Pak, pakai cara persamaan kuadrat itu. Iya, menurut Ibu gimana? Boleh apa enggak? Kalau tidak boleh, kenapa kok tidak boleh? Kalau boleh kok nggak ketemu gitu. Apa ada perhitungan yang keliru? Oh iya Pak, kan perkalian matriks Kenapa? beda ya aturannya. Misalnya kuadratnya itu dijabarkan pakai persamaan kuadrat kan A kali A-nya matriks itu, A kuadratnya matriks itu kan A kali A. Iya. Itu kan beda sama bilangan. Biasa. Seperti nggak sama seperti Iya, bilangan. Ya, sifat komutatif ya Pak. Boleh aja Bu, nggak apa-apa. A kali A itu di matriks ya A kuadrat. Sama. Itu artinya A kali A ya. A kali A itu ya A kuadrat itu. Seperti ini, berarti A tadi yang kita pakai kan gini kan? Ya ini sama AB plus B plus AC. Sifat-sifat perkalian matriks kan gitu. Nah, ini Bu, makanya di atas itu lihat, ada perhatikan ya, itu di judulnya itu aljabar kan, aljabar. Ini saya kasih kode gini Bu, ini ada tanda ini loh. Hanya mengkodei saja saya saja, ingatkan bahwa ini tidak benar cara seperti ini. Ini sudah saya antisipasi, ada yang begini Bu. Dan ini yang saya perlu ingatkan, ini tidak benar cara begini. Makanya ini saya ingatkan, ini ada tanda pentung. Nah, ini hati-hati gitu. Hati-hati mengerjakan soal ini. Nah, soal yang bagus seharusnya, ini sebenarnya soal ini bagus. Sayangnya optionnya nggak ada. Kalau optionnya ada, wah langsung itu dijawab. Katakanlah ini jadi berapa? 4 misalnya. Misalkan di sini ada 4 optionnya. Wah langsung kan ketemu ini kan. Saya tadi akan bertanya karena optionnya nggak ada kan. Opsinya nggak ada. Umpama ada itu langsung, nggak ngecek-ngecek, 4 langsung jawab. Nah, ya. Nah, kenapa cara ini tidak bisa? Kenapa cara ini tidak bisa? Anda perhatikan, kita perhatikan. Sampai sini betul ini. Sampai sini mana kursornya? Sampai sini betul, ya. Sampai sini betul. Ini perkalian bisa. Sampai sini betul. Nah, nyimpulkan ini loh yang salah. Ini salah, ini tidak seperti pada bilangan real. Kalau di bilangan real, ya, kalau A kali B sama dengan 0, maka kesimpulannya apa? A-nya sama dengan 0 atau B-nya sama dengan 0 ya. Ini kan pada bilangan real kan? Tapi di matrik gak berlaku ini. Jadi kalau ada matrik, Bu, Bapak Ibu, kalau ada matrik ya saya ke bawah, A kali B sama dengan 0. Apa kesimpulannya? Apakah A-nya harus 0, B-nya harus 0? Iya, Pak. Iya. Iya ya? Identik. Oke. Tidak. Gini. Wes gini Bu, tolong kalikan ya. Wes, apa hasilnya? Ini apa ini? Berapa ini? Kalikan, coba dikalikan. Hasilnya apa? 0. Kanannya apa? 0, Pak. Kanannya 0. Kiri ini? 0. 0. Ini? 0. Ini contohnya. Apakah kalau A kali B sama dengan 0, itu mengharuskan A-nya 0, B-nya 0? Atau 0? Tidak kan? Tidak. Ada 2 matrik yang bukan matrik 0 tapi dikalikan jadi matrik 0. Inverse-nya itu Pak. Hah? Inverse-nya itu ya.
Maksudnya gimana? Indeksnya gimana? Enggak, artinya gini, kalau di bilangan real, kalau ada P kali Q sama dengan 0, itu maka kesimpulannya pastilah P sama dengan 0 atau Q sama dengan 0. Tapi kalau di matrik, kalau ada A kali B itu jadi matrik 0, jangan simpulkan A-nya 0 atau B-nya 0, ini enggak boleh, enggak sama dengan bilangan real. Bisa jadi A-nya tidak 0, B-nya 0, perkaliannya 0. Gitu. Ini contohnya. A-nya tidak 0, B-nya tidak 0, tapi dikalikan sama dengan matrik 0. Paham maksud saya? Paham ya. Jadi cara yang seperti tadi, yang sampai langkah kedua tadi betul. Tapi begitu ini kali ini 0, menyimpulkan ini 0 atau ini 0, lah itu yang keliru. Itu akan yang menyebabkan tadi nggak ketemu hasilnya. Maka untuk soal ini ya dihitung seperti biasanya, nggak bisa yang seperti tadi ya. Oke. Nah, jadi kalau menyelesaikan ini ya dihitung biasa, tidak menggunakan seperti tadi. Ya A kuadrat berarti ini kali ini, ya. Berarti A kuadrat berarti AB BA kali AB BA min A berarti min AB BA. Ya sama dengan 2I 2002 gitu aja. Nanti akan ketemu persamaan biasa, ketemulah A dan B ya. Pakai cara ini, tidak bisa menggunakan cara yang tadi. Begitu, ada pertanyaan? Saya kira ini hitungnya biasa ya, nggak perlu kita, apa perlu diselesaikan ini, dituntaskan? Tanya Pak. Ya, silakan Bu. Kalau misalkan tadi pakai A plus I dikali A min 2I sama dengan 0. A plus I itu kan diperoleh A plus 1 B A plus 1 dikalikan sama A min 2 B A min 2 itu sama dengan matrik 0 gitu. Ya, tapi nanti akhirnya dimasukkan bilangannya ya. Dikalikan biasa gini-gini. Tadi jadi apa Bu? A apa itu plus? A plus 1 plus I A plus I kali A plus I kali A min 2I 2I sama dengan 0 kan? Nolnya adalah 0 0 0 0. Nah ini ganti, gak apa-apa kalau diganti, ini matrik A. Matrik A-nya kan ini diganti, tambah I 1 0 boleh kalau itu. Akhirnya bermain pada bilangan real. Nanti ketemu hal yang sama seperti atas. Ketemu persamaan dalam bilangan real. Ya. Jadi A plus I apa? Oke Pak. Nah, ya. Ya, boleh kalau itu boleh. Jadi setelah ini masukkan A-nya apa? Jadi ini A plus I, berarti kalau A plus I jadi apa? A plus 1 ya. Ini A plus 1, ini B kan? Ini berarti B, A plus 1, ini kan A plus I. Sementara A min 2, I berarti A min 2. Ini B, A min 2. Nah boleh, kalau ini boleh gini. Akhirnya ini kalikan ini, tambah ini sama dengan 0, ini ketemu 0. Akhirnya ketemu persamaan dalam AB. Ini boleh kalau begini. Oke. Nanti akan ketemu hal yang sama seperti atas juga nanti. Itu ya, lanjut. Sambil ini dulu Bu, minum-minum dulu apa yang bisa diminum sebelahnya itu. Ngopi-ngopi dulu Pak Sopo Kartika. Oke. Sekarang Bu Mega Putri, selamat datang Bu. Selanjutnya,
ini nanti sudah 1,5 jam istirahat dulu Bu ya. Setelah ini istirahat dulu ya, rehat dulu ya, biar nggak Ya, terlalu Pak. panas Oke, ya. Pak. Ini apalagi ini Surabaya ini 38 derajat ini Bu, panas sekali. Nggak tahu kalau Ibu kan di dekatnya air mancur itu dingin. Ini soal yang terakhir. Jika A2513 dan B-nya 5411, maka determinan dari matrik AB inverse adalah determinan ya. Determinan dari matrik itu bukan matriknya tapi determinannya. Ini biasalah ya, saya kira hal biasa ya. Kan 2 kali 2 kali 2 kali 2 kan relatif mudah ya. Adi min BC ya. Adi min BC. Gimana caranya? Biasa tapi kok tanya. Pak, determinan ya, maaf, determinan. Pakai sifat determinan. Oke, gimana Bu? Determinan dari AB. Determinan AB inverse itu kan sama dengan determinan B inverse kali A inverse. Apa? B inverse kali A inverse. Gini ya, A inverse. Oke, terus setelah itu? Sama dengan determinan B inverse. Determinan B inverse. Kali determinan A determinan A inverse. Sama dengan 1 per determinan B. Sama dengan determinan, oke. Terus? Dikalikan 1 per determinan A. Dikalikan, Pak. Oke, ya ini. Kali. Oke. Kali. Oke, gitu. Ya. Nah, betul. Intinya adalah jangan sampai Bapak, bukan, nggak apa-apa sih sebenarnya Bapak Ibu, kalau sampai sini, Ibu nanti akan mencari inverse B dulu, inverse A dulu gitu kan. Perlu waktu. Nanti hasilnya akan Bapak Ibu kalau ini sampai di sini, cari inverse A inverse dulu. Setelah itu cari determinannya. Yang kemudian cari B inverse dulu, cari determinannya. Boleh akan sama. Tapi akan relatif memerlukan waktu yang lebih lama. Maka kalau sampai yang saya harapkan sampai bawah ini, determinan B inverse itu sama dengan 1/4 dari determinannya B, determinan A inverse sama dengan 1/4 dari determinannya A. Jadi Bapak Ibu nggak perlu cari inverse A, inverse B. Langsung aja hitung determinannya A berapa, B berapa. Determinan A berapa? Atau ini B dulu. Determinan B berapa? 5 min 4. 1 ya? 1, 1/1, 1. Terus determinan A 6 min 5. 1 juga. Berarti sama dengan 2. Lebih mudah. Ya. Itu dikali Pak, maaf Pak. Oh iya. Kali 1 berarti ya. Oke, 1. Jadi 1. Bu, siapa Bu apa Bapak ini? Senti Sarsun. Mau datang Bu, Bapak atau Ibu? Jadi 1 ya. Jadi itu harapannya itu tidak berhenti di sini. Kalau berhenti di sini ya tidak apa-apa, benar, cuma memerlukan waktu yang relatif lama. Ya. Oke. Kenapa determinan B inverse itu sama dengan seperdeterminan B-nya? Kenapa? Ada yang ini? Karena kenapa determinan secara umum A inverse itu sama dengan seperdeterminan A? Kenapa? Kenapa ini? Kenapa? Jadi kenapa determinan A inverse itu sama dengan seperdeterminan A? Kenapa? Kenapa, Bapak Ibu? Karena mudah, karena apa? Karena A kali A inverse sama dengan identitas kan? Ya. Benar, Pak. Pak Rapi gini, saya pakai akomnya kurang terampil ya.
Duh. Karena A kali A inverse itu adalah identitas. Karena sama, maka determinannya juga akan sama. Berarti determinan yang kiri, A inverse, sama dengan determinan di kanan. I. Nah, sifat determinan tadi, determinan A kali B sama dengan determinan A kali determinan B, berarti A inverse kan. Nah, determinan identitas itu kan satu kan. Oh, berarti dengan demikian determinan A inverse sama dengan separ determinan A.